Dia juga bilang kalau dunia tuh harus nemuin solusi yang memungkinkan Palestina dan Israel buat hidup berdampingan. Dari Januari sampai September 2023, total impor dari Israel ke Indonesia tuh udah mencapai... Oke, gue mau bahas, ini banyak banget nih yang nge-tag gue nih. Udah sempat gue bikin reelsnya juga, tapi ya karena durasi yang terbatas kan, jadi ya emang kurang bisa detail sih. Makanya gue putusin, udahlah ayolah kita bikin video panjangnya lah, biar jelas lah, biar detail. Soalnya kemarin kan sempat ada 1-2 video yang beredar ya, yang ngebahas ini ya. Yang ya isi videonya sebenarnya bener, tapi mungkin karena penyampaiannya atau entah karena apa, jadinya orang-orang tuh nangkapnya di tragedi di Gaza yang lagi berlangsung sekarang, Thailand tuh bener-bener nge-backing Israel. Banyak banget orang yang mikirnya Thailand tuh ngirim tentara ke Israel, ngirim bantuan senjata ke Israel, ikut perang bareng IDF di Gaza. Padahal nggak gitu juga. Khususnya di tragedi yang lagi berlangsung sekarang, nggak gitu. Makanya ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas hubungan Thailand sama Israel. Sekalian nanti gue bahas dikit juga deh hubungan Israel sama negara-negara Asia Tenggara lain, termasuk di sini Indonesia nih. Di Learning by Googling. Ini sebelum kita mulai, buat yang mungkin baru tahu gue dan pengen mikir, ah ini orang paling mau ngebelain Thailand nih. Nah buat yang gitu, maaf sebelumnya, tapi gue bertahun-tahun tuh udah selalu ngebukain borok-borok pemerintah Thailand kok. Dari pasal 112-nya, kelakuan polisinya, bobrok pemilunya, korupsi-korupsinya, banyak lah pokoknya lah. Jadi marketing. Makanya sebelum mulai gue mau nekenin dulu nih, gue Thailand tuh suka sama kebudayaannya doang ya, bukan suka sama pemerintahannya, apalagi kerajaannya. Apa udah saatnya gue bikin konten kelakuan Raja Thailand yang sekarang ya? Ya intinya di video ini gue cuma mau memperdetail infonya nih, biar jelas mereka selama ini gimana sama Israel dan di kejadian yang sekarang mereka tuh sebenarnya gimana. Biar jelas nih yang fakta yang mana, yang salah yang mana. Udah itu doang. Oke, jadi isu Thailand ngebantu Israel di tragedi Gaza ini tuh awalnya berembus waktu ada berita yang nyebut kalau ada warga negara Thailand yang ikut ngebantu tentara IDF di garda terdepan mereka di Gaza. Bahkan terus ada beberapa rumor juga yang nyebut kalau ada pekerja migran dari Thailand yang direkrut dan dibayar buat ikut ngebantu tentara Israel selama perang. Dan rumor ini akhirnya juga ikut nyebar di media-media kita ya, dan banyak netizen kita yang akhirnya jadi mikirnya tuh di tragedi ini Thailand tuh ada di kubunya Israel. Jadi banyak banget tuh yang nanya ke gua, "Bang, itu ngapain Thailand ngirim tentara bantuan sama senjata buat Israel?" Padahal nggak gitu. Nih, gue juga sempat nanya ke Rangsi Manrom, anggota DPR Thailand yang kebetulan istrinya tuh si Ip, sahabat gua. Gue nanya lewat istrinya, dan ya ini jawabannya. Dibilang pemerintah Thailand tuh nggak ada ngirim bantuan apapun perkara military aid. Mau itu bantuan senjata maupun tentara. Bener-bener fokus mereka tuh cuma ngebebasin dan mulangin orang-orang Thailand yang disandra maupun yang kerja di Israel. Ini jawaban dari anggota DPR Thailand langsung nih ya, lewat istrinya. มีคนลงทะเบียนแล้วประมาณเกือบ 6,000 คนนะครับ 5,990 นะครับ ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการในการที่จะทำพี่น้องประชาชนกับประเทศไทยให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ปลอดภัยที่สุดด้วยนะครับ Dan ya jawaban ini sejalan sih ya sama sikap Thailand di Vote PBB kemarin yang ikut ngedorong gencatan senjata. Sama kayak Indonesia dan mayoritas negara-negara lainnya kan. Kalau nggak ngirim bantuan, itu yang katanya tentara Thailand dan rudal-rudalnya gimana? Nah ini kita bedah satu-satu nih. Dari yang tentara dulu, terus ke rudal, terus ke orang-orang Thailand yang ditahan Hamas. Jadi kalau menurut Bangkok Post, Menteri Luar Negeri Thailand, Pan Pripaitanukon, dia nih bilang kalau rumor yang nyebut ada pekerja migran Thailand yang bantuin IDF itu tuh nggak bener. Dia bilang orang-orang Thailand yang ngerantau dan nyari kerja di sana tuh ya semuanya tuh pure pengen nyari kerja. Nggak ada sama sekali tuh yang jadi tentara bayaran atau tentara kiriman kayak yang rame diisuin. Apalagi basicnya emang banyak kan pekerja Thailand di Israel yang kerjanya tuh di daerah-daerah deket wilayah konflik. Kayak di deket perbatasan atau di deket wilayah sengketa gitu. Dan masih menurut Bangkok Post, sebelum serangan Hamas ke Israel di tanggal 7 Oktober 2023 kemarin, kurang lebih ada 30.000 pekerja migran asal Thailand yang ngadu nasib di Israel. Dan kebanyakan dari mereka nih kerjanya tuh di sektor pertanian. Tapi terus waktu perang Israel Hamas pecah, ada sekitar 8.000-an pekerja migran Thailand di sana yang langsung mutusin buat balik ke Thailand karena alasan keamanan. Nah, Israel ngelihat hal ini, bukannya dipulangin semua sekalian, pemerintah Israel tuh malah minta pekerja migran yang lain buat tetap stay di Israel. Dengan iming-iming ngasih jaminan pekerjaan di lokasi yang lebih aman. Bahkan pemerintah Israel sendiri sampai minta tuh ke pemerintah Thailand buat mempertimbangkan soal warga negaranya yang udah balik ke Thailand. Jadi Israel tuh kayak semacam, itu yang kemarin balik ke Thailand, tolong disuruh balik ke sini lagi ya. Jadi gitu. Makanya Seta, Perdana Menteri Thailand sekarang, dia juga kan sempat ngeluhin kelakuan Israel ini kan. Dia bilang Israel tuh suka banget ngegoda pekerja Thailand dengan bayaran yang besar, yang akhirnya bikin banyak pekerjanya tergoda buat kerja di sana dan stay di Israel. Ini kocak juga ya sampai Perdana Menterinya yang ngeluh loh ini loh. Thailand provides almost all the foreign farm labor in Israel,
About 30,000 Thais work in the country's vegetable fields and dairy farms. Dan di kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Thailand juga bilang kalau orang-orang yang disangka warga negara Thailand yang jadi tentara cadangan Israel ini, mereka ini sebenarnya adalah orang yang punya dua kewarganegaraan, Israel Thailand. Kok bisa gitu? Jadi kalau menurut Kementerian Luar Negeri Thailand, ada sekitar 500-an perempuan Thailand yang nikah sama orang Israel dan tinggal di Israel sampai akhirnya punya anak. Nah, di sini kita harus tahu nih kalau Israel sama Thailand tuh punya prinsip plus sanguinis, di mana kewarganegaraan masing-masing negara tuh bisa didapat dari keturunan. Dan karena itu akhirnya anak-anak dari pasangan Thailand Israel ini jadi punya kewarganegaraan ganda. Thailand iya, Israel iya. Dan kalau menurut keterangan Kedutaan Besar Thailand di Israel disebut, walaupun seorang warga negara Israel di sana punya kewarganegaraan lain, mau itu campuran Thailand, mau itu campuran mana, tapi tetap mereka tuh harus ikut wajib militer di sana. Dan nantinya kalau masa wajib militer mereka udah kelar, mereka otomatis bakal jadi tentara cadangan Israel yang harus siap diterjunin ke medan perang kalau ada kondisi darurat. Nah, yang disangka orang Thailand ngebantu IDF tuh ya sebenarnya orang-orang ini, orang-orang Israel yang kebetulan ada keturunan Thailandnya. Kayak misalnya yang paling terkenal tuh ini nih, Marissa Afram, umur 24 tahun, bokapnya Israel, nyokapnya Thailand. Kenapa dia terkenal? Soalnya dia nih jadi orang keturunan Thailand pertama yang sejak tahun 2017 jadi tentara IDF. Udah bukan tentara cadangan lagi jadi ya, udah fix profesinya tuh tentara IDF. Marissa Afram, ini namanya nggak ada Thailand-Thailandnya ya. Jadi ya gitu ya faktanya ya, tentara-tentara ini tuh emang tentara Israel yang kebetulan ada keturunan Thailandnya, bukan Thailand ngirim tentara ke Israel buat bantu ngelawan Hamas. Enggak gitu. Terus selain kabar-kabar soal warga negara Thailand yang ngebantu tentara Israel tadi, selain itu ada juga nih kabar yang bilang kalau Thailand tuh ngirim bantuan persenjataan ke Israel. Dan ini sejujurnya gue pas ngedengar kabar ini berasa aneh sih, soalnya gini nih, Israel tuh kan dikenal sebagai salah satu produsen teknologi militer paling maju di dunia. Terus tiba-tiba mereka dapat bantuan senjata dari Thailand gitu, yang secara keahlian di bidang militer ya bisa dibilang jauh banget sama Israel. Ini kan ngapain coba, malah downgrade kan nih jatuhnya kan. Dan setelah gue cari-cari informasi soal kerjasama Israel dan Thailand di bidang militer, setelah gue tanya-tanya juga, ternyata nggak ada tuh sumber yang bilang kalau Thailand ngirim pasokan persenjataan ke Israel. Yang ada, Israel sama Thailand emang ada kerjasama di bidang militer. Dan ya ini sebenarnya udah lama. Udah dari lama terus diperbaruin terus tuh. Sampai kalau menurut Defense Security Asia disebut kerjasama terbaru antara Thailand sama Israel di bidang persenjataan tuh disepakati di pertengahan tahun ini. Di dalam kesepakatan ini disebut Defense Technology Institute, agensi riset di bawah Kementerian Pertahanan Thailand, sama Rafael Advanced Defense System, salah satu perusahaan militer asal Israel, mereka tuh sepakat buat memproduksi sistem rudal kendali bernama Spike di Thailand. Jadi bakal ada dua jenis rudal kendali yang diproduksi di Thailand. Ada Spike Non-Line of Sight sama Spike Extended Range. Jadi di sini detailnya tuh bukan Thailand ngirim bantuan rudal ke Israel ya, enggak. Tapi lebih ke Israel emang udah dari lama bikin rudal mereka di Thailand. Ya ini kayak kalau kita beli iPhone misalnya. iPhone-nya kan produk Amerika kan, tapi di kita made in-nya tuh made in China. Ya kira-kira kayak gitulah. Dan yang diproduksi di Thailand tuh cuma dua jenis tadi ya, sisanya yang produksi ya beda negara lagi. Jadi abis barangnya jadi, rudal Spike ini sama Israel dijual lagi keluar. Dan so far udah ada 35 negara di dunia yang pakai rudal ini. Tapi ya menurut gua selain dijual, pasti ada lah yang mereka keep ya, yang Israel pakai sendiri kan. Dan nggak menutup kemungkinan ketika mereka nyerang Gaza, ya ada kepake rudal dari Thailand ini. Dan buat masalah rudal ini, gue sebenarnya sempat banyak dikirimin video ini nih. Dibilangnya itu tuh rudal yang ngebunuh remaja Palestina yang pas dicek ternyata rudal itu diproduksi di Thailand. Dan kayak yang gue bilang tadi, gue yakin kemungkinan besar pasti ada tuh rudal produksi Thailand yang dipakai Israel buat nyerang Gaza. Tapi buat rudal yang di video ini, gue nggak bisa mastiin nih, ini produksian Thailand apa bukan nih. Soalnya gue udah tonton video ini berulang-ulang, dan sumpah sepanjang video tuh nggak ada label made in Thailand di rudalnya atau sejenisnya gitu. Pokoknya nggak ada keterangan yang nunjukin kalau rudal ini tuh bener-bener made in Thailand, bener-bener diproduksi di Thailand. Di rudalnya tuh nggak ada keterangan kayak gitu. Terus gue dengerin juga si bapaknya ngomong, gue ulang-ulang tuh, walaupun gue nggak ngerti bahasanya, tapi ya gue tilik-tilik kali aja ada ngomong Thailand gitu kan. Nggak ada. Satu-satunya info yang bilang kalau rudal ini buatan Thailand tuh ya cuma dari caption yang gini doang, cuma dari caption di bawahnya itu doang. Jadi ya gimana ya, belum bisa dipastiin nih, belum bisa dibilang valid nih kalau kayak gini kan. Jadi ya 50-50 ini kemungkinannya. Ada kemungkinan ini emang rudal yang diproduksi di Thailand, tapi ada kemungkinan juga ini rudal yang diproduksi di negara lain. Yang pasti yang make ya Israel di sini. Tapi kalau mungkin di sini ada yang ngerti si bapak ngomong apa dan ternyata emang di keterangan dia tuh ada tentang Thailandnya, atau emang ada label Thailand yang mungkin keskip kan sama gua kan, ini tolong komen ya.
Karena ya mungkin banget gue ke-skip tuh mungkin banget. Kita balik ke kerjasama militer Thailand-Israel. Sebenarnya sebelum ini di tahun 2020, Thailand tuh juga naikkan perjanjian buat pengadaan sistem roket kendali Spike tipe medium range atau Spike MR. Nah, perjanjian yang di tahun 2023 yang udah kita bahas tadi, ini bisa dibilang adalah kelanjutan dari kesepakatan yang di tahun 2020-nya. Dan di kesepakatan ini nantinya pihak militer Thailand tuh gak cuma jadi konsumen doang. Mereka juga bakal dapat transfer teknologi yang memungkinkan mereka buat jadi produsen si Spike tadi. Jadinya nantinya mereka tuh bisa bikin rudal Spike sendiri tuh. Jadi kalau yang di tahun 2020 Thailand cuma bisa beli Spike doang, yang di tahun 2023 ini Thailand udah bisa ngeproduksi. Dan ya sebenarnya kerjasama militer ini kalau dalam konteks Israel-Thailand ya ini tuh wajar sih ya. Karena kan mereka kan emang punya hubungan diplomatik kan. Namanya punya hubungan diplomatik ya pasti banyak kerjasamanya dong. Tapi yang harus kita tahu juga nih, Thailand selain punya hubungan diplomatik sama Israel, mereka tuh juga punya hubungan diplomatik sama Palestina. Dan ini bisa begini soalnya Thailand tuh emang jadi negara yang setuju sama konsep two state, di mana mereka mengakui kedaulatan Palestina maupun Israel. Dan itu dia kenapa mereka tuh jadi salah satu negara yang ngedorong gencatan senjata kan? Karena ya buat Thailand dua-duanya tuh teman mereka. Dan makanya beberapa waktu lalu Jakepong Sangmeni, Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, dia juga bilang kalau dunia tuh harus nemuin solusi yang memungkinkan Palestina dan Israel buat hidup berdampingan. Dan sikap mereka begini ya balik lagi, karena kalau buat Thailand dua-duanya tuh teman mereka. Dan kalau ngomongin soal kerjasama militer sama Israel, sebenarnya Thailand tuh bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang pernah kerjasama kayak gini ya. Gak usah negara-negara yang punya hubungan diplomatik sama Israel deh. Indonesia aja, walaupun kita tuh nggak ada hubungan diplomatik sama Israel, tapi ternyata Indonesia juga pernah loh ngimpor senjata buatannya Israel. Waduh. Jadi kalau menurut Tempo, CNN, CNBC ya banyak lah disebut di tahun 2020, pemerintah Indonesia tuh ngimpor senjata dari Israel senilai lebih dari 18 miliar rupiah. Yang terdiri dari persenjataan artileri kayak senapan, mortir, meriam howitzer, dan beberapa jenis aksesoris pistol dan revolver. Terus selain itu ada juga beberapa alutsista Indonesia yang merupakan buatan Israel, termasuk drone Intai Aerostar yang dimiliki sama TNI AU, yang merupakan produksi dari Aeronautics Defense System, produsen teknologi pesawat tanpa awak dari Israel. Dan gilanya lagi kalau menurut CNBC, buat tahun ini aja dari Januari sampai September 2023, total impor dari Israel ke Indonesia tuh udah mencapai 14,4 juta US dollar. Ini lumayan sih ya. Dan ya kalau ngomongin soal kerjasama di bidang militer antara Indonesia sama Israel, yang paling terkenal tuh pastinya Operation Alpha ya. Apaan tuh Operation Alpha? Kalau menurut VOI, Operation Alpha ini adalah sebuah operasi rahasia pembelian pesawat tempur bekas Israel dan pelatihan pilot-pilot dan teknisi pesawat tempur terbaik TNI AU yang langsung dilakukan di Israel di sekitar tahun 1979 sampai 1980. Jadi kayak kita beli pesawat Israel nih, nah itu kayak ada bonus dapat pelatihan langsung di Israelnya gitu. Dan di sini hubungan diplomatik Indonesia sama Israel yang nggak pernah akur, ini tuh ngebikin kerjasama antara dua negara ini tuh jadi susah banget. Makanya operasi Alpha ini tuh harus dijalankan secara rahasia. Dan uniknya atau mungkin ngerinya masih menurut VOI disebut salah satu ancaman yang diterima sama pasukan Indonesia yang ditugasin buat operasi ini adalah keluarga negaraan mereka tuh gak bakal diakui kalau misi ini sampai gagal. Jadi kalau misinya gagal, kalau kerahasiaannya terungkap, ya udah, lu bukan WNI lagi, udah. Ini ngeri amat ya. Tapi walaupun operasi ini tuh cukup kontroversial, pada akhirnya misi rahasia ini ngebikin Indonesia jadi punya 32 pesawat tempur jenis A4E Skyhawk. Plus pilot sama teknisi yang paham betul seluk-beluk pesawat ini. Dan sebenarnya buat di Asia Tenggara sendiri ada beberapa negara yang emang punya hubungan diplomatis sama Israel ya. Thailand tadi udah, terus juga ada Singapura, Vietnam, Kamboja, Timur Leste juga udah sejak 2002, sama Filipina. Bahkan disebut Filipina di tahun 1947, mereka tuh jadi satu-satunya negara Asia yang setuju sama pembentukan negara Israel loh. Tapi ya wajar sih ini sih, Filipina kan emang Amerika wannabe gitu kan mereka kan. Dan ada satu lagi ternyata, Laos. Kalau menurut situs resmi pemerintah Israel disebut Laos sama Israel tuh punya hubungan diplomatik yang nggak dirinci dimulai sejak tahun kapan. Tapi terus kalau menurut Jewish Telegraphic Agency disebut hubungan diplomatik Laos sama Israel tuh udah dimulai di tahun 1955 sejak konferensi Bandung. Tapi walaupun punya hubungan diplomatik, di Laos tuh nggak ada kedutaan Israel ya. Jadi buat urusan Israel-Laos semuanya tuh lewat kedutaan Israel yang ada di Vietnam. Dan ini kalau gini berarti yang nggak menjalin hubungan diplomatik sama Israel tuh cuma 3 ya. Indonesia, Malaysia, sama Brunei. Udah 3 ini doang nih. Singapore has made repeated statements about this and condemned what's happening, the violence, the
human tragedy of civilians and innocent victims being killed and massacred, and hoping that the two parties can make progress towards a negotiated two-state solution to the Middle East. Oke, yang terakhir kita bahas orang-orang Thailand yang disandra sama Hamas. Jadi, waktu Hamas meluncurin operasi Tufan Al-Aqsa, ada beberapa warga negara lain yang ikutan disandra. Termasuk di sini warga negara Thailand. Mereka ini diculik waktu pasukan Hamas tuh berhasil merengsek masuk ke wilayah Israel Selatan. Dan kebanyakan warga negara non-Israel yang disandra tuh mereka tuh merupakan pekerja migran yang kerja di Israel jadi petani. Dan waktu itu Thailand abis mereka tahu kalau ada warganya yang jadi sandra Hamas, pemerintah Thailand di sini langsung nempuh jalur diplomasi sama Hamas buat ngebebasin mereka. Di sini Thailand manfaatin kedekatan mereka sama Mesir, Iran, dan Qatar buat bisa nego sama Hamas. Nah, kalau menurut Nasional Thailand, di sini Thailand tuh makin dua strategi nih. Strategi pertama, kalau menurut Nasional Thailand, mereka tuh manfaatin identitas muslim mereka dengan cara ngirim politikus-politikus muslim mereka buat negosiasi. Terus cara yang kedua, Thailand juga minta tolong ke Malaysia yang posisinya tuh emang oke kan di negara-negara Islam kan. Dan ya udah, akhirnya Hamas sama Thailand ketemu di Teheran, Iran. Mereka nego di situ tawar-menawar, dan disitulah Hamas ngejanjiin Thailand kalau semua warga mereka tuh dalam keadaan sangat baik dan bakal dilepas di waktu yang tepat. The head of a Thai delegation from the Ministry of Foreign Affairs that was sent last week to Qatar returned to say that they had direct communication in negotiation with Hamas themselves and they received some form of assurance that the Thais were being looked after and that they had not been killed. Jadi ya sama kayak yang dibilang Rom tadi ya, sama kayak yang dibilang suaminya teman gue yang anggota DPR tadi ya. Fokus Thailand di tragedi ini tuh ya cuma di sini, fokus ke mulangin warganya yang disandra Hamas maupun yang ketahan di Israel. Dan ini balik lagi, kalau emang bener Thailand ngirim bantuan tentara sama senjata buat Israel, nggak mungkin dong ada proses negosiasi yang kayak begini. Dan akhirnya di masa gencatan senjata, yang lagi berlangsung pas gue bikin video ini, di antara sandra-sandra yang dibebasin sama Hamas, di situ ada 10 warga negara Thailand. Dan di sini Hamas tuh bener-bener nempatin janji mereka ya, soalnya dari wawancara sama salah seorang kakaknya orang yang disandra sama Hamas, dia tuh cerita kalau adiknya tuh baik-baik aja, adiknya tuh sehat banget, bener-bener dirawat dengan baik sama Hamas. Dan dia bilang adiknya tuh nggak kelihatan kayak disandra di terowongan gitu, lebih mirip kayak diem di rumah aja udah. Sebaik itu berarti kondisinya ya. Mantap Hamas, mantap, mantap. Salut buat yang ini, salut. ยิ้มแย้มแจ่มใสจนพี่คิดว่าเขาอะสภาพจิตใจน่าจะโอเคค่ะพี่ก็ถามว่าเขาเอาไปเข้าไปทรมานไหมน้องบอกว่าไม่เขาไม่ได้ทรมานเลยเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายแล้วกับข้าวน้ำอะไรกินปกติเขาบอกเอ้าแต่อยู่ในอุโมงค์แค่นั้นเองสภาพร่างกายก็ไม่ได้โทรมไม่ได้อิดโรยเสื้อผ้าก็ไม่ได้เปื้อนก็ดูเหมือนคนที่พักอยู่ในบ้านในอะไรทั่วไปเหมือนไม่ใช่อยู่ในอุโมงค์ Oke, tambahan dikit, pas gue lagi ngedit video ini ternyata ada update terbaru nih. Jadi orang-orang yang baru dibebasin Hamas kemarin, mereka tuh akhirnya mendarat di Bangkok dari Israel. Dan pas gue liat videonya, mata gue langsung fokus ke kaosnya dong. Kok gitu kaosnya? Dan dari hasil diskusi gue sama teman gue yang orang sana, kemungkinan besar tuh emang ada pihak-pihak yang makain kaos ini ke mereka. Soalnya para pekerja yang dipulangin pas awal kejadian, nggak ada tuh satupun yang pakai kaos kayak gini. Nah jadi pas yang ini pada pakai kaos ini, orang-orang tuh ngelihatnya mungkin karena beberapa sandra sama keluarganya yang diwawancara tuh malah cerita kebaikan Hamas selama nahan mereka kan. Jadi ada kemungkinan Israel panas di sini. Makanya akhirnya pas mereka dipulangin ke Thailand, mereka jadi dipakein kaos ini, dipakein kaos propaganda ini. Tapi ini so far masih teori doang ya ini ya, belum ada keterangan resminya ya. Tapi gimana nih menurut lu nih setelah dapat info-info detailnya? Apakah Thailand emang layak diboykot atau enggak? Ini beda kasus. Yang mana nih? Silahkan komen. Oke, sekian dari googling kali ini tentang hubungan Thailand sama Israel. Sama tadi ada kita bahas juga hubungan Israel sama beberapa negara Asia Tenggara ya. Termasuk ya Indonesia tadi. Ternyata kita juga ada jual belinya sama Israel. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin gak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!